Welcome to our channel. Saudara-saudari pencinta Riak Sabda, kembali lagi kita berjumpa di Riak Sabda edisi hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Para saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita diperhadapkan pada banyak pilihan-pilihan. Dari sejak kita membuka mata, bangun pagi, sampai kita menutup mata di malam hari hendak beristirahat. Pilihan-pilihan yang datang menghampiri kita, ada yang pilihan-pilihan yang berskala besar dan ada yang berskala kecil dalam bentuk harian. Dan pilihan-pilihan ini biasanya didasarkan pada apa yang penting di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, pilihan itu menuntut kita untuk bisa memutuskan yang terbaik dalam hidup kita. Setiap pilihan-pilihan yang kita ambil lahir dari akal budi dan hati yang baik dan benar. Bacaan-bacaan hari ini menunjukkan kita bagaimana caranya memilih pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Di dalam bacaan pertama kita mendengar Raja Salomo meminta kebijaksanaan kepada Allah lebih dari usia panjang dan harta yang banyak. Dan justru inilah membuat Allah kagum dan justru memberikan semuanya sebab Allah tahu bahwa Raja Salomo meminta kebijaksanaan yang sungguh-sungguh penting dalam hidupnya. Di dalam bacaan Injil dipertegas pula bagaimana Yesus bersama para muridnya melayani umat yang hendak mendengarkan pengajarannya dan membutuhkan jamahan kasih dari Tuhan. Yesus dan para murid hendak beristirahat, tetapi karena belas kasihan yang besar akan banyaknya orang-orang yang mengikuti dia, Yesus memutuskan untuk memilih melayani mereka, lalu kemudian memutuskan yang lain dari kehidupan mereka selanjutnya. Para saudara-saudari yang terkasih, terkadang pilihan kita di dalam hidup ini seringkali didasarkan atas hal-hal yang menyenangkan, yang bersifat lahiriah, dan seringkali malah jauh dari hal-hal yang sebenarnya kita perlukan dan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita hanya memilih hal-hal yang menyenangkan hidup kita saja. Raja Salomo dan Yesus mengajarkan kita cara menentukan pilihan yang terbaik. Semuanya yang kita putuskan pertama-tama bukan demi kebaikan kita, tetapi mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan juga bagi diri kita. Kita harus mampu memilih apa yang penting bagi diri kita, bukan apa yang menyenangkan. Misalnya, seorang pelajar tentu lebih berfokus untuk studi daripada harus menghabiskan waktu bermain HP atau nongkrong di kafe. Atau misalnya seorang ibu lebih baik bekerja membereskan rumah dan merawat anak daripada harus menghabiskan waktu untuk bergosip dan yang lainnya. Atau misalnya para bapak-bapak misalnya berkumpul di pos ronda atau berkumpul di tempat-tempat yang dimana kemudian hanya menghabiskan waktu. Ada baiknya menghabiskan waktu bersama keluarga. Kita harus memilih apa yang penting dalam hidup kita, bukan yang menyenangkan kita. Memilih terbaik berarti kita harus memiliki budi dan hati yang benar dalam membuat keputusan yang terbaik bagi kita dan bagi orang lain. Maka dari itu para saudara-saudari yang terkasih, dibutuhkan kebijaksanaan dalam memilih apa yang terbaik, yang tentunya berasal dari kekuatan Roh Kudus. Maka setiap mengambil keputusan, baiklah kita melibatkan Roh Kudus di dalam setiap pilihan hidup kita, agar Roh Kudus itu sendiri menerangi kita dan boleh mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Baik itu bersangkutan dengan keputusan harian, keputusan praktis, maupun keputusan kita di masa depan. Berkaitan dengan cita-cita dan harapan-harapan kita. Semoga Tuhan memampukan kita menentukan pilihan-pilihan terbaik dalam hidup kita demi perkembangan diri kita dan manfaat yang besar bagi orang lain.
Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.